Nah, teman-teman sekalian, udah mulai terungkapkan apa sih sebenarnya motif di dalam pemberitaan tentang sebuah ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi selama ini. Kalau kata orang tua, kalau pahit jangan langsung dilepeh, tetapi kalau manis jangan juga langsung ditelan. Ya, begitulah setiap pemberitaan itu. Ya, ternyata ada udang di balik batu di dalam pemberitaan ijazah palsu ini. Ya, mungkin pada awalnya penelitiannya murni akademis. Ya, tetapi lama-kelamaan bisa ditunggangi. Ya, ada orang-orang yang tidak senang kepada Pak Jokowi, yang tidak mendapatkan jatah selama periode pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, tidak mendapatkan jatah sebagai menteri. Ya, ada juga yang mendapatkan hanya 1 hari dicopot, ada yang dalam perjalanan dicopot ya dari kementeriannya. Jadi mereka-mereka ini membangun sebuah narasi khusus ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi dengan tujuan ya menjatuhkan Gibran dari pemerintahan Pak Prabowo selama ini. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan biar tahu, mereka-mereka ini sudah terafiliasi dengan suatu wadah. Dan untuk tahu videonya, mari kita tonton bersama. Saya tunjukin sebuah video ini biar Anda itu buka mata, buka hati, lawan mereka. Pak Prabowo mau dikudeta tuh. Tuh. Satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Katanya menyelamatkan bangsa. Jadi, Bangsa yang mana? harus Justru mereka ingin menghancurkan bangsa. bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan. Tuh. Galang kekuatan. Galang Nah, kekuatan. itu kan menggalang Bersama-sama kekuatan. melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Tuh, mereka akan merencanakan seperti 98, ya. Ingat, Soeharto digulingkan. Dan hari ini mereka juga merencanakan akan menggulingkan Prabowo Gibran seperti kasus atau persoalan 98. Apakah Anda pendukung Prabowo Gibran hanya duduk nonton, hanya ingin menikmati jabatan saja di komisaris, menteri, wakil menteri, staf sus, tenaga lain sebagainya, dan Anda jadi penonton saja? Kita lihat video selanjutnya. Itu yang harus kita lakukan. Tuh, Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. tuh. Katanya mereka tidak harapkan ke pemerintahan hari Mereka ini. tidak mengharapkan pemerintahan Jadi kita sekarang harus ini. melakukan langkah besar. Tuh. Melakukan persiapan diri menjadi kekuatan Rencana penggulingkan Prabowo Gibran. pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR. Tuh. Baru bergetar mereka semua. Hei, Bapak. Mau menduduki MPR. Kalau Anda ingin menduduki MPR, Anda pikir Anda sendiri yang bisa? Kami pendukung Prabowo Gibran, pendukung Joko Widodo akan turun kekuatan 98 juta lebih. 58% akan mendatangi, bahkan akan melawan Anda. Anda cuma segelintir orang yang karena tidak puas dengan kemenangan Prabowo Gibran. Anda ini manusia barisan sakit hati. Barisan sakit hati yang tidak bisa move on. Anda mulai galang kekuatan dengan cara-cara yang tidak benar. Anda mulai membangun cara, yaitu mulai dari Fufafa. Selain Fufafa adalah yang lain, termasuk ijazah Joko Widodo. Datangi MPR, ternyata gagal. Datangi bersurat ke DPR untuk memakzulkan Gibran, tapi gagal. Hari ini Anda mau galang kekuatan. Emangnya masamu berapa? Ha? Kamu pikir kamu sendiri di negeri ini kamu yang punya? Ha? Kami juga bisa melawan Anda. Ingat, 96 juta lebih masyarakat sementara mendukung Prabowo Gibran. Jangan Anda merasa diri paling hebat, paling berkuasa. Apabila Anda galang kekuatan untuk duduk MPR, kami tidak tinggal diam. Kami akan turunkan pasukan, kami akan turun pendukung, relawan Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo untuk melawan Anda. Ya, kami tidak akan biarkan Anda. Kita dengar lanjut. Sama siapa, Bun? Sama mantan-mantan jenderal itu. Tuh, mantan-mantan jenderal. Saya sudah kasih peringatan jauh-jauh hari. Ya, hati-hati dengan FPHTI. Hati-hati dengan FPHTI. Karena mereka sudah menggandeng mantan-mantan jenderal. Tuh. Tujuan untuk apa? Menggulingkan Prabowo. Apakah Anda hanya duduk jadi penonton saja bahwa XHTI, ATHI, Ketahuan. FPI, organisasi terlarang di NKRI ini yang dibubarkan oleh Prabowo Gibran yang akan bersatu. Mereka sudah bersatu ya. Mereka sudah bersatu dengan purnawirawan oknum-oknum yang barisan sakit hati ini. Rata-rata kemarin itu pendukung Pak Anies. Oknum-oknum ini yang mendukung Pak Anies yang tidak setuju dengan kemenangan Prabowo Gibran, sehingga mereka melakukan langkah-langkah, melakukan cara-cara tahap demi tahap
mekanisme terstruktur untuk menggulingkan Prabowo Gibran. Apakah Anda ingin kasus itu terjadi seperti 98? Masa Anda berapa? Apakah Anda sendiri terlalu hebat? Kami sudah mendukung Prabowo, maka kami siap mengawal Prabowo Gibran sampai pada masa jabatan 2029, ya. Anda pikir kami akan diam? Anda pikir kami akan tenang? Selama ini pendukung Prabowo Gibran duduk diam karena mungkin ada perintah dari Prabowo Gibran, kalian down, ya. Karena yang membuat gaduh, buat rusuh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, dan kawan-kawan lain, termasuk jenderal, ada beberapa purnawirawan jenderal, ya, ada FR dan lain sebagainya. Ini kawan-kawan ini manusia barisan sakit hati. Yang kemarin-kemarin ada orang yang tidak dapat jabatan di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Ada orang yang dapat jabatan Menteri Agama lalu dicopot dalam perjalanan. Ada yang Panglima dicopot dalam perjalanan. Ada yang 1 hari mendapat jabatan dicopot dari jabatan. Hal-hal ini membuat mereka sakit hati. Termasuk ada juga organisasi terlarang FPI dan HTI yang dibubarkan oleh Joko Widodo. Hal ini membuat mereka sakit hati. Mereka membenci Joko Widodo sehingga melampiaskan kepada Prabowo Gibran. Kenapa Prabowo Gibran? Karena Pak Joko Widodo yang mengendorse Pak Joko Widodo ada di belakang kuat sehingga mereka dua bisa menang. Ya, ada Gibran di situ. Nah, teman-teman, udah kita dengarkan bersama kan? Udah mulai ketahuan. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau penelitian ijazah palsu ini sebenarnya pada awalnya adalah murni, tapi orang-orang ini bisa memanfaatkannya, bisa menungganginya. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini, karena ini udah menyangkut kedaulatan negara. Dan untuk selanjutnya juga ada seorang ibu, mantan dari sebuah beberapa organisasi yang pernah dilarang di Indonesia ini. Dia bercerita ya tentang apa sebenarnya tujuan mereka atas bangsa ini. Ya, mereka apa motif-motif atau cara-cara yang mereka lakukan ya untuk saat ini. Ya, supaya bangsa ini menjadi milik mereka, supaya bangsa ini bisa dikendalikan oleh mereka. Ya. Dan tentu saja video ini sangat berguna bagi kita. Ya, untuk kita bisa lebih waspada. Ya, untuk selengkapnya, mari kita tonton videonya. Kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan. Mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya ada di situ. FPI, HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar. Nah itu mereka jadi berubah. Jadi gini, sejak FPI, HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri. Luar negeri. Ada yang membiayai dari pihak luar kan? Uni Eropa atau Eropa? Ya dari ada yang membiayai Inggris, dari luar, dari Amerika tuh saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah setelah itu. Misinya apa itu? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misinya ini, emang saya siapa, kan saya bukan yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia. Jadi mereka itu mendapatkan kan? kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk ingin menguasai Indonesia. Indonesia teman-teman. ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu ya, yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Selama ini nih teman-teman, kalau Mas Abang kalau ingin tahu hasil sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing ini. Nah, organisasi HTI FPI itu dianggap bisa mewakili mereka, mempengaruhi suara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.
Oh, oke. Segmentasinya Segmentasinya lebih kepada Muslim. Teman-teman atau masyarakat Iya. Muslim ya. Gitu. Kalau mereka bisa menjual ayat-ayat atau apa, pasti nanti mereka akan didukung oleh umat Islam kan. Nah, ketika ada suara banyak mendukung FPI HTI yang dia ini kaki tangannya asing, otomatis asing dengan mudah tetap mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek asing. Nah, itu ya. strategi mereka. Oke. Padahal mereka juga Padahal sudah justru mereka yang memulai gitu. betul. Dan yang mendukung mereka bukan dari Cina, yang mendukung Pak Jokowi dari Cina. Yang mendukung mereka dari Eropa. Oh. Makanya mereka bilang antek Cina. Antek Cina. Karena memang Eropa dengan Cina juga kan Ya, perang dagangnya cukup dagangnya kan kuat. sengit ya. Oke. Nah, ini sebenarnya yang memang harus terus-menerus diinformasikan kepada rakyat Indonesia. Hati-hati dengan kelompok-kelompok orang yang menjual agama ini. Dan di dunia ini kan jualan yang paling mahal itu, Paling mahal. laris itu ya. Di Indonesia ini kenapa FPI HTI cepat berkembang? Karena mayoritas Muslim dan mereka gampang terdoktrin. Karena ini orang ini jualan agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka. Karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Blok. Ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, by the peak, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dananya. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas, mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, masih membiayai. Iya. Ya akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI, bukan Front Pembela Islam, tapi apa? Bukan, tapi berubah. Berubah? Front Persatuan Islam itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan Ditolak sampai juga? sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal, Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. tapi dananya Ya tetap saja, Tetap karena saja. kan dianggap bahwa ketua dari FPI dan HTI ini kan masih punya power, people power. yang muncul di permukaan. Ini kan orang melihat bahwa, minta maaf bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan. Dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Terus. Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? Sama. Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Madudin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka
melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Berarti pergerakannya mungkin halus. Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu Akarnya masih masih tetap ada ya. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa ya? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Ijazah palsu. Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh